Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film dengan genre action yang berjudul Real Steel. Real Steel merupakan film dengan latar belakang masa depan dengan perkembangan teknologi yang lebih modern, dan beberapa pekerjaan seperti olahraga tinju telah mengalami perubahan ke arah yang lebih modern, di mana keterbatasan manusia saling beradu di atas ring mulai tergantikan oleh teknologi robot yang dikendalikan manusia melalui remote control. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja kita ke videonya. Awal film memperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Charlie mendapatkan panggilan masuk dari seseorang yang menagih uang kepadanya dikarenakan telah meminjam uang dengan nominal yang cukup banyak, dan alhasil Charlie harus mencari solusi dari masalah tersebut yang karena perkembangan zaman yang sudah cukup canggih, maka pekerjaan konvensional sudah tidak diperlukan lagi karena telah digantikan oleh mesin ataupun robot, sehingga membuat Charlie memiliki ide untuk membayar sejumlah tagihan yang masuk kepada dirinya. Ia pun ke sebuah karnaval kecil-kecilan yang diselenggarakan oleh seorang yang bernama Ricky, sekaligus promotor acara hiburan pada hari ini. Dan alasan Charlie ke sana yaitu ia menawarkan robot miliknya yang bernama Ambush untuk menjadi matador dan akan melawan banteng miliknya, dan yakin bahwa banteng miliknya akan sangat mudah dikalahkan oleh Ambush dan akan menjadi tontonan yang sangat menarik sehingga dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup banyak. Dan ia mengatakan kepada Ricky bahwa apabila robotnya berhasil mengalahkan bantengnya, maka ia akan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi dari acara tersebut. Keduanya pun sepakat dan segera memulai acara utama mereka, di mana Charlie dan robotnya telah bersiap untuk melawan sang banteng. Dan pada saat dilepaskan, cukup membuat Charlie dengan mudah menghindari setiap serangan yang dilakukan oleh sang banteng. Charlie yang merasa lebih unggul dalam pertunjukan tersebut membuatnya jumawa dan tidak mengantisipasi serangan mendadak dari lawannya, membuatnya harus kehilangan uang di depan mata, serta sang banteng yang mengamuk berhasil mengalahkan robot miliknya. Charlie yang telah kalah akhirnya melarikan diri dari Ricky dikarenakan kalah taruhan dan memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut. Dan di hari yang sama ia ke kantor pengadilan dikarenakan hari itu merupakan hari pemutusan keputusan mengenai hak asuh anak yang dikarenakan mantan istri dari Charlie telah meninggal, sehingga mau tidak mau Charlie lah yang akan merawat anak tersebut. Namun kakak dari mendiang sang istri merasa bahwa Charlie tidak akan becus merawat anak tersebut, sehingga akan sangat disayangkan anak tersebut akan dirawat oleh Charlie. Maka mereka pun mengajukan kepada sang hakim bahwa dirinya sanggup untuk merawat anak tersebut. Melihat suami dari sang kakak ipar merupakan orang kaya, maka Charlie mempunyai ide untuk mensiasati kondisi yang ada, di mana ia berhasil memancing sang suami dari kakak iparnya untuk menemuinya di luar persidangan dan berterus terang mengenai apa yang diinginkannya, yaitu hak asuh anak akan jatuh kepada mereka dengan syarat sang suami harus menyerahkan sejumlah uang dengan nominal yang cukup tinggi sebagai nilai yang harus mereka bayar agar mendapatkan anaknya. Dan terjadilah kesepakatan di antara keduanya tanpa diketahui oleh sang kakak ipar. Tanpa sepengetahuannya, sang kakak ipar terlihat sangat senang dengan keputusan dari Charlie yang menyerahkan hak asuhnya. Namun dikarenakan ada urusan bisnis ke luar negeri bersama dengan suaminya, maka dari itu ia menitipkan sang anak yang bernama Max untuk sementara waktu menghabiskan waktunya bersama dengan sang ayah, yaitu Charlie. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Max yang merupakan anak dari Charlie yang telah lama tidak bertemu satu sama lain, dan tentu saja pertemuan tersebut terasa canggung. Datanglah orang terdekat Charlie, yaitu Bailey, yang merupakan teman dekatnya dan bisa dikatakan merupakan pasangannya saat ini. Dan uang yang telah diberikan tadi ternyata Charlie menggunakan uang tersebut untuk membeli robot baru yang bernama Noisy Boy. Robot tersebut merupakan robot yang cukup terkenal dikarenakan telah berkeliling dunia melakukan pertarungan di mana saja, dan Noisy Boy merupakan robot petarung yang ternama dan namanya cukup terkenal seantero jagat. Dan tentu saja Charlie optimis dapat memenangkan pertarungan yang ada. Top salvo.
Untuk mempererat hubungan ayah dan anak, secara terpaksa Charlie mengajak Max untuk ikut bersamanya ke acara pertarungan robot malam ini dan mendaftarkan Noisy Boy miliknya dan optimis akan memenangkan pertarungan tersebut. Tempat tersebut merupakan arena kecil-kecilan di mana tempat tersebut terdapat banyak robot petarung yang akan bertanding pada malam hari ini. Ia pun mendatangi sang promotor acara dan mengatakan bahwa ia akan mengikut sertakan sang petarung legendaris yaitu Noisy Boy dan menginginkan lawan yang tangguh untuk menghadapi Noisy Boy. Melihat percaya diri yang cukup tinggi dimiliki oleh Charlie, maka ditemukanlah lawan yang menurutnya sepadan yaitu robot yang tak terkalahkan di tempat tersebut bernama Midas. Max yang merasa bahwa ada baiknya Charlie memulai debut awalnya di kelas bawah terlebih dahulu meminimalisir kerusakan pada robotnya. Namun Charlie yang percaya diri akan memenangkan pertarungan tersebut justru tidak mendengarkan saran yang ada. Mereka pun ke arena pertarungan dan memulai pertarungan yang ada di mana Noisy Boy akan melawan Midas sang juara bertahan. Dengan kontrol dari Charlie, Noisy Boy memperlihatkan kekuatan bertarungnya dan mendominasi pertarungan di ronde pertama. Ia dengan kombinasinya secara beruntun mampu membuat Midas kewalahan dengan serangan kejutan dari Noisy Boy. Ia pun akan segera melakukan serangan pamungkas, namun tanpa diduga-duga Midas mampu mengelak dengan serangan tersebut dan justru mengembalikan keadaan yang membuat Noisy Boy tak dapat berkutik dari serangan yang ada. Dan tentu saja Charlie yang tak dapat berbuat banyak dikarenakan panik dengan situasi tersebut akhirnya membuat Noisy Boy berhasil dikalahkan. Ia pun pulang tanpa membawa hasil sedikit pun dan justru kehilangan robotnya. Maka kali ini ia memutuskan untuk ke tempat pembuangan robot-robot dan mesin-mesin yang sudah tidak terpakai, di mana ia berharap akan menemukan beberapa barang-barang yang berguna dan jika beruntung ia akan menemukan potongan-potongan robot yang dapat ia rakit sendiri menjadi robot petarung yang nantinya akan ia gunakan kembali melakukan pertarungan robot di tempat lain. Ia pun meminta bantuan dari Max untuk setidaknya membantunya mencari benda-benda yang disekiranya dapat berguna dan dapat ia rakit menjadi robot. Namun ia menyarankan Max untuk berhati-hati dikarenakan tempat tersebut berbahaya dan cukup curam. Terlebih lagi hujan di tempat tersebut membuat pandangan sedikit kabur dan hal tak terduga pun terjadi. Beruntung bagi Max dikarenakan ia tersangkut di sebuah lengan robot yang tak membuatnya terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Charlie pun menghampiri Max dan memintanya untuk mengulurkan tangannya agar dapat segera membawa Max keluar dari tepi jurang tersebut. Ia pun dengan cukup hati-hati mengulurkan tangannya agar longsor tak terjadi yang bisa saja mengakibatkan keduanya terperosok jatuh ke dalam sana. Max pun dapat segera diselamatkan dan penasaran dengan robot yang telah menyelamatkannya. Ia pun mulai menggali tanah yang menutupi robot tersebut dan mengatakan kepada ayahnya bahwa terdapat robot yang utuh terkubur di sana dan ia akan membawa robot tersebut karena menurutnya robot itulah yang telah menyelamatkan nyawanya sehingga tak terjatuh ke dalam sana dan yakin robot tersebut dapat berguna baginya. Charlie yang tidak setuju dengan hal tersebut meminta Max untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum seseorang menyergap mereka dikarenakan tempat tersebut memiliki penjagaan yang cukup ketat. Pada keesokan paginya mereka pun membawa robot tersebut untuk melihat apakah masih berfungsi atau tidak. Dan setelah mengisi tenaganya, ternyata robot tersebut masih berfungsi dan diketahui bahwa robot itu merupakan sebuah robot latih tanding untuk robot-robot petinju. Dan bisa dikatakan robotnya hanya robot biasa dan tidak dirancang untuk menjadi petarung dan memiliki sensor gerak yang dapat menirukan setiap gerakan yang ada. Max juga yang akan membersihkan robot tersebut dikarenakan ia sendiri yang membawa robotnya tanpa bantuan dari sang ayah yang merasa bahwa robot tersebut tidak dapat digunakan dalam pertarungan. Maka dari itu Max membersihkan sang robot dan menemukan nama pada robot tersebut yang bernama Atom. Setelah membersihkan Atom, ia pun meminta sang ayah untuk membawanya ke area pertarungan. Menurutnya akan menang jika Charlie mau melatih robot tersebut.
Namun Charlie mengatakan bahwa robot itu tak lebih dari robot latih tanding yang diprogram untuk hanya menerima serangan dan tidak dirancang untuk ke mode bertarung. Namun peribahasa mengatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Layaknya sang ayah, Max tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan tetap memaksa Charlie untuk mengikut sertakan Atom ke dalam pertarungan apapun. Pada keesokan harinya sebelum Max dan Charlie berangkat, Bailey menceritakan sedikit masa lalu Charlie kepada Max yang ternyata dulu Charlie merupakan petinju profesional yang sempat melawan juara dunia yang belum terkalahkan. Namun sayangnya Charlie kalah dalam pertarungan tersebut. Namun yang menarik adalah sang juara bertahan amat sangat dibuat kewalahan oleh Charlie, di mana pada saat itu Charlie hanyalah petinju biasa. Namun dengan teknik bertarungnya Charlie hanya kalah dari segi poin, namun berhasil membuat malu sang juara bertahan. Setelah mendengarkan kisah singkat dari Charlie, mereka pun berangkat ke sebuah arena pertarungan yang bisa dibilang pertarungan jalanan yang ilegal, sembari menjajal daya tarung Atom terlebih dahulu yang bisa saja nanti Atom akan mengikuti kelas tinju yang lebih tinggi lagi. Ia pun bertemu dengan peserta di arena tersebut yang bernama Kingpin dengan robotnya yang bernama Metro. Kingpin menjelaskan bahwa jika robot dari Max dapat bertahan selama 2 menit, maka ia akan mendapatkan bayaran dari dirinya. Namun Max yang percaya diri justru menaikkan taruhannya jika ia dapat bertahan selama 2 menit. Mendengarkan kepercayaan diri tersebut membuat Kingpin setuju dan tawaran tersebut, dan mulai mengajak mereka masuk ke dalam arena pertarungan yang akan disaksikan oleh penonton yang sudah memenuhi tempat tersebut. Mereka pun memulai pertarungannya di mana Max sendiri yang akan mengendalikan Atom dan cukup yakin dengan kemampuannya, sementara Charlie yang akan mengawasi setiap pergerakan dari musuhnya. Dikarenakan masih pemula, terlihat Max masih kesulitan dalam mengantisipasi setiap serangan dari Metro. Charlie menyarankan Max untuk menghindari setiap serangannya dikarenakan ia sudah tahu bagaimana gerakan dari robot milik Kingpin. Max pun berusaha untuk mengendalikan Atom untuk keluar dari kuncian yang dilakukan oleh Metro, yang bersamaan itu juga waktu mulai hampir habis yang menandakan Atom ternyata mampu bertahan di luar dari dugaan mereka, sehingga membuat Kingpin panik dan bergegas untuk segera menghancurkan Atom sebelum pertandingan tersebut selesai. Dengan serangan yang cukup telak ternyata membuat Metro berhasil mengalahkan Atom dan mereka mulai menghitung mundur waktu yang ada dan mengira dirinya akan menang dengan mudah. Ternyata Atom berhasil bangkit dan menuntaskan kesepakatan mereka, yaitu bertahan selama 2 menit dan mendapatkan bayaran yang semestinya. Kingpin yang tidak ingin malu di hadapan banyak orang kembali menawarkan pertarungan lagi dengan bayaran yang lebih besar apabila Max mampu mengalahkan robot miliknya, dan tentu saja Max setuju dengan tawaran tersebut dan pertarungan pun kembali terjadi. Setelah kemenangan pertama mereka, Max pun mulai mengupgrade sistem pertarungan milik Atom dan memberikannya banyak metode pertarungan ke dalam sistem Atom. Pada keesokan harinya, ia mulai berlatih dengan Atom dengan mode sensor gerak miliknya. Dan selain itu, ia juga memperlihatkan apa saja yang telah ia kerjakan semalaman, yaitu menggabungkan komponen milik Ambush dan Noisy Boy yang digabungkan menjadi satu dan memasukkannya ke dalam sistem Atom, sehingga kini Atom juga mempunyai sistem kendali suara yang langsung dipraktekkan oleh Max dan membuat Charlie cukup dibuat takjub dengan apa yang telah dikerjakannya. Max mengatakan bahwa ia ingin Charlie yang menggerakkan dan melatih Atom untuk melakukan pertarungan. Dikarenakan ia yakin dengan pengalaman tinju yang dimiliki oleh Charlie, maka tentu saja ia akan cepat menganalisa setiap gerakan dari robot petarung yang menghadapi mereka. Charlie pun cukup tertarik dengan melatih Atom, namun ia memiliki syarat jika Atom ingin dilatih oleh dirinya, maka Max harus secara sukarela melakukan tarian ataupun dance setiap mereka memasuki area pertarungan. Dan merasa hal tersebut cukup mudah, maka mereka pun sepakat dengan hal tersebut. Mereka pun memulai kembali pertarungan mereka di arena satu ke arena yang lain, menjajali kemampuan bertarung dari Atom yang melawan setiap robot yang ada. Dan sesuai kesepakatan, tentu saja Max harus melakukan dance sebelum pertarungan dimulai. Dan dari pertarungan arena satu ke arena yang lain, tentu saja yang dilatih oleh Charlie mampu membuat kemampuan bertarung Atom semakin membaik dan mampu mengalahkan setiap lawan-lawannya.
Dan tentu saja nama Atom mulai terkenal di mana-mana yang bisa saja Atom akan mendapatkan undangan bertarung ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu Liga Pertarungan Tinju Dunia para robot tangguh di arena Real Steel. Dikarenakan nama Atom sudah terdengar ke pihak penyelenggara pertarungan tinju dunia, membuat mereka mendapatkan undangan secara khusus untuk mengikuti ajang kejuaraan tersebut. Dan partai pembuka mempertemukan Atom dengan robot tangguh yang bernama Twin Cities. Dan tentu saja pertarungan tersebut akan disiarkan dan disaksikan oleh seluruh warga dunia yang menunggu pertarungan mereka. Max dan Charlie pun diminta untuk ke ruangan khusus di mana ia diundang oleh sang pemenang juara bertahan dunia yang bernama Vera Lemkova dan Takuma Shido, yang merupakan orang yang mengendalikan robot yang bernama Zeus yang tak pernah terkalahkan dan menjadi nomor 1 di dunia saat ini. Maksud Vera mengundang mereka yaitu ia ingin membeli Atom, robot mereka, untuk dijadikan sebagai robot latih tanding dari Zeus dan menawarkan mereka uang yang cukup banyak. Charlie pun setuju dengan tawaran tersebut, namun Max menentang dan menolak tawarannya dan pergi begitu saja meninggalkan mereka. Charlie pun mengejar Max dan memintanya untuk memikirkan tawaran tersebut, namun Max tetap pada pendiriannya bahwa Atom tidak akan ia jual dan tetap pada tujuan awal mereka, yaitu menghadapi siapapun dan menjadikan Atom sebagai juara baru dalam Liga Pertarungan Robot Dunia Real Steel. Pihak penyelenggara pun mulai memperkenalkan para petarung yang akan bertanding, dimulai dari lawan Atom yaitu Twin Cities yang merupakan robot berkepala dua dan dikendalikan dengan sistem operasi canggih, di mana para mekanik-mekanik ahli yang mengendalikan robot tersebut merupakan yang terbaik di bidangnya, sehingga bisa dikatakan Atom akan mendapatkan lawan yang sangat tangguh di pertandingan pertamanya. Sementara itu, sama seperti sebelum-sebelumnya, Max dan robotnya memasuki area pertandingan dengan ciri khas mereka yaitu dancing, yang tentu saja mengundang perhatian banyak orang dan menyukai apa yang diperlihatkan oleh Max. Dan bersama dengan Atom, ia pun mulai memasuki ring pertarungan. Bersama Charlie, ia pun mulai mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan dan akan merasakan yang namanya pertarungan yang sungguhnya, yang berbeda dari pertarungan di jalanan di mana semua mata akan tertuju kepada Atom, sang pendatang baru di turnamen tersebut. Dan ketika wasit memulai pertandingannya, Atom dan Twin City pun mulai bertarung. Dari pertarungan tersebut tentu saja membuat Atom kewalahan dikarenakan lawannya bukan robot biasa lagi yang kini memiliki dua kepala sekaligus, sehingga Charlie tak dapat menemukan celah ataupun kelemahan pada robot tersebut dan membuat Atom menerima serangan bertubi-tubi darinya, yang apabila kalah pada pertandingan awal-awal maka Atom tak akan lanjut ke babak selanjutnya. Max pun meminta Charlie untuk segera menemukan kelemahan dari sang robot dan mulai mengamati setiap gerakannya, dan berkat pengalaman tinju yang ia miliki, ia mampu melihat sedikit celah pada robot Twin City dan melakukan serangan balasan yang membuat mereka berhasil mengalahkan Twin City dan berhasil melaju ke babak selanjutnya. Setelah kemenangan tersebut, sorak-sorai penonton pun mulai menggemuruh menyaksikan pertandingan yang cukup begitu mendebarkan, di mana robot pemula mampu mengalahkan robot profesional. Pembacaan skor pun mulai dibacakan, namun Max tiba-tiba merebut mic tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah hadir serta mengatakan sesuatu di luar dugaan, yaitu ia meminta Vera untuk tidak mengandalkan uangnya dalam mengendalikan pertarungan yang dianggapnya dapat membeli kemenangan yang seharusnya didapatkan melalui usaha sendiri, serta ia menantang sang juara bertahan dan tak terkalahkan yaitu Zeus untuk bertarung melawan Atom, sehingga semua orang dapat menyaksikan siapa robot petarung yang terkuat saat ini, dan pertarungan tersebut akan diadakan esok harinya. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba, di mana Charlie dan Max telah mendatangi area pertarungan dan disambut begitu banyak penggemar dikarenakan melihat aksi pertarungan yang luar biasa telah ditunjukkan oleh robot petarung mereka yang terlihat biasa-biasa saja, namun Atom tampaknya robot yang pantang menyerah dalam kondisi apapun.
Tibalah saatnya bagi sang juara bertahan yaitu Zeus, sang robot yang tak pernah terkalahkan dan merupakan hasil ciptaan dari Takmashido. Sorak-sorai penonton mulai bergemuruh dan menggema di setiap sudut ruangan yang karena Zeus merupakan robot yang sangat kuat dengan memiliki sistem operasi yang sangat-sangat canggih dan mungkin saja belum dimiliki oleh robot-robot lain di dunia ini. Maka tak heran jika robot-robot yang bertarung dengannya tak mampu bertahan dalam satu ronde dan dihancurkan oleh Zeus layaknya mesin penghancur. Kedua robot tersebut pun mulai bersiap bertarung dan ketika bel pertandingan berbunyi, serangan telak pun langsung mengenai Atom yang membuatnya tersungkur dan tak dapat bergerak. Namun dikarenakan robot tersebut tak pantang menyerah, Atom kembali bangkit dan mendapatkan dirinya siap kembali untuk bertarung. Namun kali ini sama seperti sebelumnya, Zeus kembali melakukan serangan beruntun yang membuat Atom sekali lagi tersungkur. Namun Atom juga tak mau menyerah dan mencoba untuk bertahan dari setiap serangan yang diberikannya. Serangan bertubi-tubi secara terus-menerus mendarat pada tubuh Atom dan terlihat tak sanggup lagi menahan serangan yang cukup telak. Namun dikarenakan dikendalikan oleh Charlie, ia mampu menghindari serangan di menit-menit akhir dan berhasil melayangkan pukulan yang membuat semua orang terkejut dikarenakan belum ada satupun robot yang berhasil menyerang Zeus. Atom pun mulai membalikkan keadaan dan mulai membuat Zeus terpojok dari serangan tersebut sehingga membuat seluruh penonton yang menyaksikan merasakan semangat dari Atom. Namun para mekanik yang mengendalikan Zeus berhasil keluar dari tekanan serangan Atom dan kembali mengembalikan keadaan yang ada sehingga Atom kembali mendapatkan serangan beruntun yang akan segera dihancurkan oleh Zeus. Namun beruntung bagi Atom dikarenakan bel berbunyi yang menandakan ronde pertama telah selesai. Setelah berhasil bertahan di ronde pertama, mereka memperbaiki beberapa sistem pada Atom agar dapat kembali bertarung seperti semula. Dan setelah persiapan dirasa sudah cukup, maka ronde kedua pun dimulai. Sama seperti ronde-ronde sebelumnya, Atom kembali mendapatkan serangan beruntun dan tak dapat mengelak dari serangan Zeus. Dan hanya bisa mode bertahan tanpa bisa membalas serangan dari Zeus. Begitu juga dengan ronde-ronde selanjutnya yang masih sama, Zeus tak dapat tersentuh sedikit pun dan mendominasi setiap rondenya. Akibat menerima begitu banyak serangan membuat sistem perintah suara pada Atom tak berfungsi sehingga mereka akan sulit mengendalikan Atom. Namun Max teringat dengan sensor gerak pada Atom sehingga memutuskan untuk memakai sensor tersebut dan meminta Charlie untuk menjadi bagian dari pertarungan sehingga Atom dapat meniru setiap gerangan yang dilakukan oleh Charlie. Max yakin bahwa dengan pengalaman tinjunya, Charlie mampu membaca gerakan lawan, mengajari Atom untuk menghindari setiap serangan dari Zeus dan yakin bahwa akan memenangkan pertarungan tersebut. Terpaksa Charlie pun menuruti keinginan dari Max dan mulai mengaktifkan sensor dari Atom sehingga akan mengikuti gerakannya. Ronde terakhir pun dimulai dan Atom yang mengikuti setiap gerakan dari Charlie dan mampu membuat serangan yang telak pada Zeus. Zeus pun tak ingin kalah dan terus melakukan serangan kombinasi sehingga membuat Charlie ke mode bertahan untuk mencari celah serta kelemahan dari Zeus. Charlie rupanya memiliki rencana sendiri dan sengaja menunggu waktu yang tepat dan memulai mempermainkan Zeus layaknya ia dulu mempermainkan lawannya pada saat masih menjadi petinju profesional. Dan sesuatu pun terjadi. Max pun terlihat terharu melihat ayahnya kembali merasakan atmosfer pertarungan yang dulu pernah ia lakukan dan dengan semangat tersebut membuat Atom kini mampu memojokkan serta memberikan serangan yang telak kepada Zeus dan membuat suasana menjadi semakin beradrenalin yang mana penonton juga merasakan hal yang sama dan dengan sisa-sisa tenaga yang ada Atom dan Charlie berhasil mengalahkan Zeus tepat di saat bel ronde terakhir dibunyikan yang menandakan pertandingan tersebut telah berakhir.
Pembacaan skor pun dimulai untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut. Menurut para juri, dari setiap ronde yang telah diselesaikan maka ditemukan hasil kesepakatan bahwa Zeus lah yang menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut dan tetap menjadi juara bertahan di Real Steel. Dan untuk Max, ia pun diwawancarai mengenai hasil pertandingan yang telah dilakukannya dan para penggemar Atom menjuluki mereka sebagai juara rakyat yang meski tidak menjuarai pertandingan tersebut, namun Atom telah menjuarai hati dari setiap orang yang telah menyaksikan pertandingan tadi. Max pun setuju dengan gelar yang diberikannya yang sesuai faktanya bahwa Atom telah menunjukkan pertarungan robot yang pantang menyerah dan menunjukkan kepada mereka tentang sikap perjuangan sampai titik akhir serta tetap bangkit dari setiap keterpurukan. Sehingga pesan yang dapat kita petik dari film ini adalah jangan pernah menyerah terhadap apapun. Dan seperti biasa film pun selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Adios.